Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yidri Pratama dengan NIM 2520079. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mengganggu aktivitas dalam jaringan komputer. Bentuk keamanan jaringan komputer. 1. Tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya, yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan serta orang-orang yang akan berbuat jahat. 2. Rencana pengamanan, yang akan diimplementasikan dengan user lainnya agar sistem tidak tembus dari luar. Bentuk ancaman ada dua, yaitu fisik dan logik. 1. Fisik. Ciri-cirinya, yang pertama, pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan. 2. Kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. 3. Proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password atau sering disebut wiretapping. 4. Bencana alam. Selanjutnya, logik. Ciri-cirinya, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, virus. 3. Tindak kejahatan penyadapan semua paket yang melewati jaringan atau sering disebut sniffing. Ada beberapa bentuk ancaman lainnya, yaitu 1. Sniffer adalah peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. 2. Spoofing adalah penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP orang lain. 3. Remote attack, segala serangan terhadap mesin di mana penyerangnya tidak dapat mengendalikan mesin tersebut karena dikendalikan dari jarak jauh yang berada di luar sistem jaringan atau media transmisi. 4. Hole, kondisi dari software atau hardware yang dapat diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas karena kelemahan sistem. 5. Breaking, perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. 6. Hacker, orang-orang yang secara diam-diam mempelajari hal yang sukar dimengerti, lalu mengelola dan men-share hasil uji cobanya. Dan hacker tidak merusak sistem. Cracker adalah kebalikan dari hacker, yaitu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan melakukan hal-hal yang jahat atau mempunyai niatan jahat. Ciri-cirinya, bisa membuat program C++ atau Perl dan memiliki pengetahuan TCP atau IP, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan, menguasai sistem operasi Unix, atau mengoleksi software atau hardware lama, hubung ke internet untuk menjalankan aksinya, melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan, jalur komunikasi yang tidak padat, dan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Cracker melakukan serangan karena 1. Spite, kecewa atau balas dendam. 2. Sport, petualangan. 3. Profit, mencari keuntungan dari orang lain. 4. Curiosity, mencari perhatian. 5. Politik, alasan politisi. Sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan yang menggunakan jaringan internet dengan tujuan untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Tujuannya adalah ketika Anda terhubung ke jaringan yang bersifat publik,
saat Anda melakukan proses transfer data dari client server dan sebaliknya. Karena data yang mengalir pada client dan server yang bersifat bolak-balik. Sniffing ini akan menangkap paket-paket yang dikirimkan dengan cara ilegal menggunakan tools pembantu. Sniffing juga termasuk teknik mengintip yang sering digunakan oleh hacker. Hacker yang berusaha mengintip data-data orang lain, tapi si hacker ini mengintip data-data orang lain melalui komputernya sendiri. Contohnya di perkantoran. Contohnya jika di perkantoran kita menggunakan jaringan internet di sekitar. Misalnya kita ingin mengirim email kepada teman kita yang berada di luar wilayah dengan menggunakan jaringan internet yang ada di situ. Sniffing bisa dilakukan saat kita mengirim email, dan hal itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa dari admin yang memegang jaringan internet, atau teman sebelah kantor kita, atau siapapun itu yang bisa menggunakan atau melakukan hack ke jaringan internet yang ada di kantor kita itu. Jenis sniffing ada dua, yaitu passive sniffing dan active sniffing. Passive sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan, yaitu dengan cara tidak merubah isi dari data yang kita kirim. Kita tidak merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda kalau kita sedang di-sniffer oleh orang lain atau orang sekitaran kita. Passive sniffing biasanya terjadi pada hub, karena tugas hub adalah membagikan sinyal ke semua klien komputer yang ada. Ada dengan fungsi switch yang memiliki fitur untuk menghindari terjadinya collision. Beberapa tools yang sering digunakan di passive sniffing adalah Wireshark, lalu TCPDAM, Kismet, Ethercap, DoSniff, dan lain sebagainya. Selanjutnya active sniffing. Active sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan dengan cara mengubah isi data yang ingin kita kirim. Tindakan active sniffing yang sering dilakukan adalah ARP, atau disebut Address Resolution Protocol. Poisoning adalah upaya memanipulasi alamat IP dan MAC address, sehingga paket data target melalui komputer penyusup terlebih dahulu. Hal itu juga dikenal dengan istilah MITM, atau Man in the Middle Attack. MITM ini dapat digunakan untuk mencuri akun komputer target. Aplikasi untuk melakukan ARP poisoning antara lain yaitu Ethercap, Chain Enable, dan lain sebagainya. Active sniffing ini biasanya dilakukan pada switch jaringan, bukan lagi pada hub seperti passive sniffing yang tadi. Cara mencegah dan mengatasi sniffing. Pertama, dengan cara enkripsi end-to-end, seperti aplikasi WhatsApp sekarang dengan fitur enkripsi end-to-end. Jika kita mengirim data atau pesan segala macam, walaupun bisa di sniffing oleh perangkat lain atau hacker atau cracker, yang akan mereka terima adalah pesan yang hancur dan tidak akan berbentuk apa-apa. Jadi percuma saja jika mereka menerimanya atau
menghack data yang kita kirim karena sudah terenkripsi. Kedua, mengamankan website dengan menggunakan web SSL. SSL bisa mengamankan atau mengenkripsikan pesan yang kita kirim ke perangkat lain atau ke klien lain. Dengan kekuatan 256 bit akan mengamankan dari sniffing, dan enkripsi akan berjalan dengan baik karena sudah menggunakan 256 bit. 3. Port security pada manageable memungkinkan kita untuk memetakan halaman port dengan alamat MAC tertentu. 4. Menggunakan ARP Positioning Detection Tools. ARP adalah cara yang paling efisien untuk menggunakan komputer yang banyak. Berbagai tools seperti ARP Watch dan PromiScan bisa mendeteksi adanya serangan ARP Cache Positioning. Kelima, penggunaan protokol-protokol yang sudah menggunakan enkripsi data untuk mengamankan data dan informasi yang kita miliki. Selanjutnya, spoofing. Spoofing adalah tindak kejahatan di dunia maya yang bisa dilakukan dan mengakses secara ilegal seperti perangkat komputer, mobile, email, dan akun lainnya. Dan kemudian penjahat itu akan berpura-pura sebagai pemilik akun aslinya. Tujuan spoofing adalah untuk mendapatkan informasi sensitif, baik secara individu maupun organisasi. Spoofing biasanya digunakan dengan menggunakan akun seperti perusahaan yang besar, dengan cara diiming-imingi orang yang akan menjadi target, sehingga orang itu percaya dan memberikan informasi tentang data dia dan segala hal pribadi tentang dia, dan terakhirnya data akun dia menjadi milik si hacker tersebut. Spoofing biasanya mengirimkan file dalam bentuk link untuk mengakses link yang mereka buat dengan menggunakan logo perusahaan yang sudah terkenal dan sudah besar, sehingga target menjadi percaya. Dan setelah target memasukkan datanya, dan data itu akan dikirim ke orang yang melakukan spoofing tersebut. Selanjutnya, jenis spoofing. Yang pertama, identify spoofing, yaitu merupakan kejahatan dengan cara menyusup dengan meretas identitas asli secara ilegal, kemudian melakukan tindak kejahatan yang dapat merugikan banyak pihak. Kedua, IP spoofing, yaitu jenis spoofing yang memanfaatkan IP untuk menyembunyikan lokasi asal dari mana mereka mengirim dan menerima data secara online. Tujuannya adalah agar mereka tidak terdeteksi saat mereka melakukan tindak kejahatan. Selanjutnya, email spoofing. Email spoofing adalah kejahatan yang sering terjadi di internet. Biasanya mereka mengirim email dengan pengirim palsu, dengan tujuan untuk mencuri informasi penting yang Anda miliki. Biasanya mereka menyamar sebagai teman kita dan orang sekitar yang kita kenal. Dan biasanya spoofing sering melakukan salah pengetikan atau typo, dan silakan coba dicek. Jadi jika kita mendapat email yang mencurigakan
atau tidak kita kenal, atau yang lebih banyak kesalahan pengetikan atau dengan cara hal yang tidak sering dilakukan oleh orang yang kita kenal, lebih baik kita hapus saja email itu agar aman untuk HP kita dan perangkat-perangkat kita yang lainnya. Selanjutnya, DNS spoofing. Hal ini dilakukan dengan cara memalsukan alamat IP dari domain tujuannya. Domain name server fungsinya adalah merubah alamat IP menjadi domain yang mereka ingat. Contohnya, website Anda menggunakan domain anakrantau.com dengan IP 10.192.10.1. Maka hacker akan mengalihkan IP ke alamat IP yang berbeda, dan informasi yang masuk akan langsung kepada hacker, dan hacker akan mengetahui informasi yang kita kirim ke alamat IP yang telah mereka ubah, dan informasinya akan langsung sampai ke hacker tersebut. Selanjutnya, web spoofing merupakan serangan spoofing dengan target website, di mana hacker akan melakukan duplikat website. Jadi pengunjung website tersebut tidak akan curiga karena hacker sudah menduplikat website tersebut. Kadang juga ada hacker yang melakukan redirect web dengan sama persis seperti web aslinya, sehingga pengunjung tidak merasa curiga sama sekali. Selanjutnya, cara penjagaan spoofing. Yang pertama, menggunakan SSL. Dan pastikan apakah URL-nya benar atau tidak, dan juga lihat apakah URL-nya menggunakan SSL atau tidak. Website yang menggunakan SSL pada URL-nya terdapat logo tab gembok, dan itu sudah terproteksi dengan aman dari ancaman hacker dan sebagainya. Dan itu juga sudah menggunakan 256 bit, dan juga itu sudah termasuk sangat-sangat aman dari jangkauan hacker. Selanjutnya, memasang filter di router. Filter yang dipasang di router akan memungkinkan Anda menyaring IP yang masuk mencurigakan, sehingga akan menghindari IP spoofing. Selanjutnya, menggunakan identifikasi atau autentifikasi dengan semua yang menggunakan kata sandi, sehingga ada pengamanan double dan akan menghindari dari orang yang akan membuat masalah dan tidak bertanggung jawab kepada kita. Selanjutnya, cara mencegah spoofing adalah hati-hati saat Anda menerima email, karena email itu paling sering dilakukan oleh hacker untuk melakukan spoofing. Pertama, caranya adalah Anda harus mengecek siapa pengirim, isi, dan link yang ada di dalam email. Lalu periksa email tersebut dengan teliti. Apakah email itu adalah percobaan spoofing? Jika email itu adalah percobaan spoofing, Anda lebih baik langsung menghapus email tersebut agar aman di perangkat Anda. Lalu nyalakan spam filter. Spam filter bisa mendeteksi sejak dini apakah email itu mencurigakan atau tidak. Jadi email yang masuk akan terdeteksi dengan aman apakah email itu terhindar dari spoofing atau tidaknya. Dan kita juga akan terhindar dari spoofing jika kita mengaktifkan spam email di perangkat kita. Selanjutnya, hindari untuk melakukan klik link yang tidak jelas, karena jika kita sudah melakukan klik link tidak jelas, hal itu sudah bisa dilakukan spoofing, dan hacker akan merecord apa yang telah kita lakukan, dan informasi yang akan masuk ke mereka.
dengan cara kita mengklik link tidak jelas tersebut. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.